Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak hebat sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pendidikan Pancasila, yaitu bab 1 tentang belajar Pancasila dengan menyenangkan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah topik A, yaitu tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menyenangkan. Anak-anak hebat, ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Ideologi atau pedoman hidup negara Indonesia adalah Pancasila yang bersifat terbuka. Berikut adalah beberapa fungsi Pancasila, di antaranya 1. Sebagai visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sebagai sarana pemersatu masyarakat. 3. Sebagai pengarah motivasi bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang keempat, sebagai seperangkat nilai untuk mengatur kehidupan warga negara. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dimulai pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945 saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. Adapun 4 tokoh utama perumus Pancasila adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Muhammad Hatta. Lambang negara Indonesia atau lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan perisai di dadanya. Setiap sila dilambangkan oleh gambar di perisai. Kepala Garuda menghadap ke kanan melambangkan kebaikan dan kebenaran. Jumlah bulu Garuda melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di antaranya yaitu 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Sedangkan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Sekarang, mari kita belajar memahami makna lambang Pancasila. Sila yang ke-1 memiliki makna sebagai penerang atas pemberi petunjuk yang datang dari Tuhan. Sila yang kedua memiliki makna bahwa semua rakyat dapat berteduh di bawah naungan dan perlindungan negara. Sila yang ketiga memiliki makna bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan bersatu sehingga menjadi kuat. Selanjutnya, sila yang keempat memiliki makna orang-orang berkumpul dan bermusyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Sedangkan makna dari sila yang kelima adalah menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu makanan dan pakaian. Selanjutnya, mari kita pelajari arti dari simbol-simbol Pancasila. Simbol sila yang pertama adalah bintang, mengartikan cahaya kerohanian dari Tuhan yang dipancarkan kepada setiap manusia. Simbol sila yang kedua adalah rantai, yang artinya mencerminkan bangsa Indonesia saling terikat erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Simbol sila yang ketiga adalah pohon beringin, artinya merupakan pohon besar dan kuat yang dapat tumbuh dengan baik dan tahan lama.
sehingga dianggap sebagai wujud kekuatan, keberlanjutan, dan ketahanan. Selanjutnya, simbol sila yang keempat adalah kepala banteng, artinya mencerminkan kekuatan rakyat Indonesia dan mengutamakan musyawarah atau berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Dan yang terakhir, simbol sila yang kelima adalah padi dan kapas, artinya merupakan hasil bumi yang menjadi sumber dasar kehidupan masyarakat Indonesia, yakni pangan dan papan. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah kebebasan beragama, toleransi dalam beragama, dan persatuan bangsa. Berikut adalah contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Berdoa sebelum makan. 2. Menghargai teman yang berbeda agama. 3. Rajin beribadah. Dan yang keempat, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Nilai yang terkandung dalam sila yang kedua adalah persamaan derajat dan persaudaraan. Contoh penerapan sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Membantu teman yang kesusahan. 2. Bersikap adil dalam bermain. Dan yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga adalah persatuan bangsa dan kerjasama. Contoh penerapan sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menghargai perbedaan. 2. Bergotong royong membersihkan kelas. 3. Cinta tanah air. Dan yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat ini mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Nilai yang terkandung dalam sila yang keempat adalah kebebasan berpendapat dan musyawarah. Contoh penerapan sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Musyawarah untuk mufakat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menerima pendapat teman dengan baik. 4. Mengutamakan kepentingan umum. Dan bunyi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Nilai yang terkandung dalam sila yang kelima adalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Contoh penerapan sila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Membagi waktu bermain secara adil. 3. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Manfaat Pancasila adalah mengajarkan kita nilai-nilai luhur, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. 5 sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Muhammad Hatta menyatakan bahwa karena Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara 5 asas itu erat sekali, berkait-kaitan, berangkaian, tidak berdiri sendiri. Dalam budaya kita dikenal peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Peribahasa ini berisi nasihat untuk menjaga kebersamaan dan persatuan dalam situasi senang ataupun sulit. Tanpa adab, persatuan mudah pecah dan masalah akan sulit diselesaikan. 2. Pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK menyampaikan bahwa Pancasila digali dari praktik hidup bangsa Indonesia. Itu berarti dalam kehidupan sehari-hari telah ada banyak pembelajaran tentang Pancasila. Anak-anak hebat, untuk memudahkan kita dalam mengingat makna dari sila-sila Pancasila, ayo kita bernyanyi bersama. Nadanya adalah nama-nama jari. Ini namanya Pancasila. Ini namanya Pancasila. Apa maknanya Pancasila? Sayang, marilah kita dengarkan. Ini namanya sila 1, simbolnya ada gambar bintang. Apa maknanya sila 1? Sayang, melakukan perintah agama. Ini namanya sila 2, simbolnya ada gambar rantai. Apa maknanya sila 2? Sayang, memanusiakan manusia. Ini namanya sila 3, simbolnya ada pohon beringin. Apa maknanya sila 3? Sayang, bersatu di dalam perbedaan. Ini namanya sila 4, simbolnya ada kepala banteng. Apa maknanya sila 4? Sayang, bermusyawarah untuk mufakat. Ini namanya sila 5, simbolnya gambar padi kapas. Apa maknanya sila 5? Sayang, persamaan derajat masyarakat. Nah, setelah tadi anak-anak hebat menyimak penjelasan tentang Pancasila, sekarang saatnya anak-anak hebat untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah buatlah minimal 3 contoh lain tentang penerapan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, dalam kehidupan sehari-hari di buku tugasmu. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Semangat! Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak hebat. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.